Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita malam hari ini. Kita ketemu Isa. Saya tidak tahu kira-kira apa ada juga pengajian filsafat atau kuliah filsafat dimanapun yang judulnya adalah Isa. Agak susah nyarinya, tapi ya biar aja. Tema kita kan memang sedang nyari hikmah dimanapun adanya. Kita ambil yang baik-baik, yang bagus-bagus untuk kita. Dan tema-tema ini yang jelas pasti bukan pesanan pasar. Jadi pokoknya sakarepnya yang ngomong, tidak ada hubungannya sama tren. Dan saya memang pinginnya ngaji filsafat tidak jadi tren, karena begitu jadi tren, dia akan kehilangan value-nya sebagai filsafat. Filsafat harus jadi elit, tidak boleh jadi tren pasar. Jadi meskipun pasar sekarang ribut apa, kita pura-pura nggak ngerti aja. Toh ngerti juga tiwas bingung. 2-3 hari ini ada 1-2 teman wartawan yang minta saya wawancara tentang Gavatar. Iya. Janjane ya iso, misalnya aku pingin gaya biar diwawancara terus, lah daripada aku acting ngerti padahal ya memang ndak ngerti, mending ndak usah. Meskipun media yang skalanya nasional, daripada membohongi masyarakat seolah-olah ngerti-ngerti yo, padahal ya ndak ngerti. Jadi terpaksa saya tolak. Atau kalau ada di antara kalian yang mau, nanti tak rekomendasikan. Ini Pak yang siap diwawancara Mas tentang Gavatar. Jadi itu. Dan ngaji filsafat ini dibuat santai aja ya, tidak harus serius-serius. Yang waktunya belajar besok ujian ya belajar loh. Jangan dipaksa-paksain ngaji, nanti IP-nya jeblok, yang disalahin ngaji filsafat. Jadi belajar santai aja. Ini anggap aja tombo apa ya? Nggak tombo hati sih, nggak ada apa-apanya sama hati. Anggap aja ini ngaji tombo nganggur. Jadi ono ngaji tombo hati, ini ngaji tombo nganggur. Daripada nganggur ngaji. Hikmah dan manfaatnya pilihlah sendiri. Terus kalau waktunya pulang ya, jangan nginep. Nanti dianggap pengajian ini menculik generasi muda untuk, ya padahal kamu pulangnya nongkrong lama, temanmu nyari, jangan-jangan diculik habis pengajian. Jadi ini dibikin santai. Dan saya sering wanti-wanti ngaji ini jangan berhenti di saya yo. Jangan ada otoritarianisme di level apapun, termasuk di ngaji ini. Kalau dalam hidupmu anggap aja saya ini kayak apa ya? Kalau ilmu itu talang juga ndak, paralon bukan ndak. Anggap aja keni, kamu ngerti keni ya? Keni itu sambungannya paralon itu yang ngedeng, ya itu kecil. Jadi ilmumu saya ndak tahu yang kamu jadikan tandon siapa, yang kamu jadikan paralon siapa, yang kamu jadikan keran ilmumu siapa. Tapi pasti bukan saya. Seandainya saya harus terlibat, ya keni wae. Keni itu cuma nyambung sedikit di antara semesta keilmuanmu yang lain. Jadi awas salah niat.
Tidak usah memposisikan saya sebagai orang penting. Dari potongannya tidak mungkin jadi penting. Jadi biasa aja, guru-gurumu masih banyak yang lebih besar, lebih penting, yang harus kalian hargai. Jadi itu patokan-patokannya. Dan selalu saya tekankan, tidak ada tujuannya apa-apa ngaji ini. Tujuannya, kalau bahasaku, pemulung hikmah. Jadi mulung itu kan nyari barang sisa-sisa. Kalau ada yang kecil-kecil yang bisa kita ambil dari semesta keilmuan besar yang bisa kalian temukan di kampus, di TV, di kitab-kitab besar, mungkin kita nyari sedikit-sedikit, kita pulung. Jadi orientasinya ke sana. Oke, malam ini kita ketemu manusia-manusia langit. Kemarin ada yang tanya, Pak, manusia langit kok Nabi Muhammad nggak masuk? Ya, saya kemarin sudah ngomong waktu Maulud Nabi, Nabi Muhammad itu hidupmu. Dia orang yang paling dekat, bukan orang yang levelnya sekarang kamu pelajari, tapi harusnya sudah kamu alami. Maka saya bilang, nikmatilah Nabi Muhammad, alami dia dalam hidupmu. Kalau yang lain mungkin kamu masih belajar, tapi harusnya Nabi Muhammad kamu tidak baru belajar. Dia sudah sangat akrab dengan kehidupanmu. Namanya sudah sangat lekat di mulutmu setiap hari. Semoga juga sudah masuk di hati dan pikiranmu. Dan saya juga nggak akan capek ngomong itu, karena semua mubaligh, semua da'i, semua guru, semua ustadz sudah cerita. Karena saya cuma pemulung, saya cari yang sisa-sisa, so pengerti belum diambil nanti tak tunjukin. Maka antara lain ketemulah Nabi Isa. Karena curiga saya, banyak di antara kita yang dalam tanda petik ya, saking tidak sukanya sama sesuatu, terus dibuanglah sesuatu itu semuanya. Padahal mungkin ada bagian-bagian tertentu dari sesuatu itu penting. Banyak manusia hari ini biasanya lebih mementingkan mankola daripada makola. Jadi lebih mementingkan siapa yang ngomong, bukan apa yang diomongkan. Kalau sudah dari kelompok yang kamu tidak seneng, kamu sudah jawab tidak duluan. Kamu sudah anti duluan. Padahal yang namanya hikmah itu kan bisa dari apa saja dan dari siapa saja. Bahkan di Indonesia, di Jawa ini, peristiwa apapun, bahkan yang paling pahit sekalipun, kamu disuruh ngambil hikmahnya. Jadi kalau urusannya hikmah, tidak harus dibatasi tokoh siapa, aliran apa, grup apa, tapi dari apapun dan siapapun kamu bisa mengambil hikmah. Apalagi dari beliau alaihi salam, Isa. Oke, itu pengantarnya. Ya, jangan khawatir, nanti kita temanya variatif, timur barat terus. Setelah ini saya akan ngomong, saya apa ya kemarin tak rencana, malah lupa lagi karena rencananya berubah-berubah terus. Kemarin yang saya ingat ada yang minta Hitler, saya lupa. Ada yang minta Abu Jahal, ada yang minta, loh ndak apa-apa, setiap tokoh bisa kita ambil hikmahnya kan. Ya nanti next time mungkin entah kapan kita pasti akan ketemu tokoh-tokoh itu. Mungkin yang Hitler nanti kita kelompokkan dengan tokoh-tokoh besar yang jadi kepala negara atau presiden. Mungkin tak jejer sama Soekarno dengan marxismenya, tak jejer sama Lenin, tak jejer sama beberapa tokoh, termasuk mungkin Mussolini dengan fasismenya, dan Hitler dengan nazismenya. Tapi entah kapan, pasti ketemu. Kemudian dalam waktu dekat sebenarnya saya tertarik beberapa tokoh besar mistik Jawa.
Entah mungkin sesi setelah ini atau setelah 2 kali setelah ini. Karena saya tertarik dengan 4 tokoh besar Jawa. Ya nanti kamu tahu sendiri pada saatnya. Cuma malam ini kita awali dulu dengan Nabiullah Isa alaihi salam. Bismillah ya. Saya tidak tahu sejauh mana jangkauan pengetahuanmu tentang beliau ini. Tapi biasanya ketika ngomong Nabi ini, ingatanmu sudah meloncat ke Kristen. Pokoknya kamu anggap dia orang Kristen, padahal Kristen itu lahir jauh setelah Nabi Isa tidak ada sebagai sebuah agama. Beda sama Muhammad yang sejak awal sudah mendeklarasikan membawa Islam. Isa dan Yesus itu sama. Saya lihat ada beberapa tulisan di internet yang anggap Isa itu bukan Yesus. Itu sebenarnya beda dialek. Itu kan kayak Charles itu kalau di Spanyol jadi Carlos, kalau di Itali jadi Carlo, kalau di Belanda jadi Karel, kalau di Jerman jadi Karl, ya kan? Di Perancis jadi Karl pakai C. Jadi karepe podo. Isa juga begitu. Aslinya pakai bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Tulisannya Yesua, I-E-S-U-O-A, Yesua. Bahasa asli Aramaiknya nanti jadi Ibrani biasanya disebut Yesua. Di Indonesia kadang-kadang menamai anaknya Joshua. Itu akar kata yang sama. Joshua yang diobok-obok itu, ya, itu sumbernya sama Isa. Di bahasa Arab disebut Isa. Nanti bahasa Yunaninya Yesua. Sama, jadi orang sama, dialeknya beda. Ya kalian pasti kenal lah ya, bahwa Yesus, kalau Yesus itu diminutif itu bentuk bikinan dari yang Yunani tadi kan Yesua. Nah nanti begitu masuk ke Barat jadi Yesus. Kemudian orang Arab Kristen tertentu menyebutnya Al-Yasu, bukan Isa tapi Yasu. Tapi yang paling populer ya Isa. Al-Quran juga pakai istilah Isa. Itu adaptasinya ke dalam bahasa Arab. Kalau ada yang filsafat bahasa atau dari fakultas bahasa di sini, sebenarnya menarik untuk menjelajahi nama-nama orang-orang populer di tradisi yang berbeda. Karena kadang-kadang orang yang kita sebut A di tradisi yang lain disebut B. Dan padahal di A ini kita agung-agungkan, tapi begitu pakai di B kita caci maki. Padahal A dan B ternyata yang dimaksud orang yang sama. Nah, maka syukur-syukur ada yang mau neliti ke sana. Nanti terbitkanlah buku nama tokoh besar di banyak negara, banyak teritori. Itu biasanya istilahnya beda-beda. Isa, ya kita review sedikit ya riwayat hidupnya, mungkin kalian ngerti. Lahirnya di Bethlehem, Nazaret, Galilea. Itu kan yang sering disebut-sebut di kalian. Daerah Pakistan bagian utara. Kelahirannya monumental karena ya tidak ada bapaknya. Jadi zaman itu orang kaget semua. Kalau hari ini kan ada perempuan hamil gak ada bapaknya kan gak kaget. Ya, akeh tunggale, kamu cepet-cepet nyari iklan yang terlambat bulan, hubungi itu kan. Kalau kalau hari ini gak kaget. Zaman itu takut sekali Maryam itu ketika tiba-tiba Jibril datang ngasih tahu bahwa kamu akan punya anak.
Gimana saya punya anak? Dia dikenal sebagai wanita yang suci, yang mengabdikan dirinya untuk Allah. Maryam ini kan putranya Imron. Imron ini salah satu keluarga yang disebut oleh Al-Quran karena keluarga ini banyak sekali anggotanya yang jadi nabi. Jadi kalau di Jawa namanya terah. Terahnya Imron ini terahnya nabi-nabi. Termasuk nanti ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya, dan kawan-kawan. Jadi dia Maryam ini putranya Imron yang diasuh oleh Zakaria. Dia lahir Zakaria karena Imron punya anak Maryam, dia jadi iri terus berdoa biar punya anak dan dikabulkan Allah, nanti lahirlah Yahya yang kalau dalam tradisi barat dikenal sebagai Yohanes. Dikenal sebagai Yohanes sang pembaptis karena dialah yang membaptis Isa nantinya. Isa dibaptis itu kalau bahasa Islam mungkin dibaiat, ya dengan simbol air biasanya diperciki oleh air. Isa lahir di daerah Israel kalau hari ini, dekat sama Pakistan. Dengan zaman itu daerah itu adalah provinsi namanya Yudea, jajahannya Romawi. Kaisar Romawi pertama namanya Agustus. Kemudian provinsi Yudea itu gubernurnya namanya Herodes. Dan zaman itu sudah muncul ramalan bahwa sebentar lagi akan lahir raja di atas segala raja, yang menaklukkan semua raja. Itu nanti yang bikin Herodes khawatir, sehingga menjelang dan setelah era kelahiran Isa, dia bikin kebijakan semua bayi yang umurnya 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Cuma Isa ini selamat karena dibawa oleh ibunya ke Mesir. Kalau dalam cerita sama tunangannya, karena Maryam ini gila sudah punya tunangan namanya Yusuf. Setelah itu kisahnya mulai agak remang-remang. Kisah paling populer dari Isa adalah setelah dia umur 30 tahun. 30 tahun saatnya, kalau zaman itu dia sudah bisa jadi imam kalau dalam agama Yahudi. Maka dia 30 tahun muncul, ketemu dengan Yohanes tadi, terus dibaptis, dibaiat. Setelah itu lahirlah kisah dakwahnya selama 3 tahun. Dan di tahun yang ketiga dia mengalami hukuman penyaliban. Jadi sebenarnya efektif dakwahnya Isa itu cuma 3 tahun. Jauh lebih panjang Nabi, karena memang dia berhadapan dengan tidak cuma pimpinan yang sangat tiran, tapi juga umat yang sangat anarkis, yang ingin menangnya sendiri. Makanya ada cerita suatu ketika ada sahabatnya Isa tanya, Isa, sekarang kok zaman kacau luar biasa ya. Dulu zamannya Nabi Yahya yang jadi imam, zamannya Yohanes jadi imam, tertib loh. Sekarang kok kacau, tidak karu-karuan. Jawabannya Isa, loh, dulu zaman imamnya Yahya, umatnya bagus-bagus kayak saya. Sementara sekarang zaman aku jadi imam, umatnya rusak kabeh kayak kalian. Jadi jangan salahkan pimpinan, kamu sendiri yang kayak gitu. Itu ceritanya Isa. Kalau nanti di 3 tahun ini dia didukung oleh muridnya, kalau di Quran namanya Hawariyun, kalau di kita namanya sahabat-sahabat. Ini sebenarnya kader-kader yang dikader sendiri oleh Nabi Isa, jumlahnya 12. Diambil dari masing-masing sukunya Yahudi yang 12. Karena memang dia kan nabi, kalau di Quran nabi untuk Bani Israel.
Dan di antara 12 ini nanti ada yang dalam bahasa yang sejauh kamu tahu hari ini kamu sebut berkhianat. Cuma ada versi, saya dulu pernah baca versi versinya Lia Aminuddin. Pernah ngerti ya Lia Aminuddin yang Jamaah Salamullah itu? Tak pinjem itu sedikit cerita dari sana. Duduk persoalannya Yudas yang dianggap berkhianat pada Isa. Jadi zaman itu kan Romawi yang rajanya namanya Tiberius. Kemudian gubernurnya namanya Pilatus, Pontius Pilatus. Nah, di mana-mana ajaran baru, apalagi orang ngaku nabi baru kan selalu dikejar-kejar. Saat itu untuk melindungi Nabi Isa, Hawariyun yang 12 ini sering nyamar jadi Nabi Isa. Biar nggak ketahuan siapa Isa, akulah Isa. Selalu bilang gitu karena pemerintah sendiri nggak tahu wajahnya yang namanya Isa itu kayak gimana. Kemudian saat itu kebetulan yang kepegang ini si Yudas Iskariot. Yudas ini dipegang, ditekan, disiksa, kamu Isa beneran apa enggak? Saking tidak kuatnya dia disiksa, akhirnya dia terpaksa ngomong, ya saya bukan Isa. Setelah itu dilepaskan. Nah, gara-gara bohong inilah si Yudas itu menyesal luar biasa. Dia merasa sudah mengkhianati Isa. Karena itu, setelah itu dia pasang badan. Setelah itu karena di antara 12 sahabat ini yang paling mirip Isa memang si Yudas ini. Setelah itu kemana-mana dia ngaku akulah Isa. Kemana-mana pokoknya dia berdakwah gayanya kayak Isa, ngaku dirinya Isa, sampai dia ditangkap beneran dan disalib. Jadi itu yang katanya Al-Quran diserupakan. Kamu kan selama ini kan bingung piye ya caranya diserupakan, apa tiba-tiba wajahnya celing berubah jadi Isa atau gimana. Tapi memang dalam cerita Yudas ini yang paling mirip dengan Isa. Walakin subbihalahum kalau bahasanya Al-Quran, diserupakan. Ini saya jujur ngerti kayak gini dari ceritanya Lia Aminuddin. Meskipun babak setelah itu yang kacau, katanya Lia Aminuddin, Isa diangkat ke langit. Oke, kita sepakat itu. Kok cuma kemudian sekarang Isa sudah nitis ke anakku.